Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Baru-baru ini kita menyaksikan video viral yang terekam CCTV di Bekasi, Jawa Barat. Seorang anak tega memukuli ibu kandungnya hingga tersungkur. Ibunya dipukuli karena menolak permintaan si anak meminjamkan motor ke tetangganya untuk digunakan bermain. Namun sang ibu menolak karena sudah terlalu sering meminjam motor ke tetangganya tersebut. Kini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Subhanallah, sebuah peristiwa yang membuat kita miris sekaligus prihatin. Seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan rela berkorban nyawa, namun justru mendapatkan balasan dari anaknya yang tidak terpuji. Pemirsa, siang hari ini kita akan menyimak nasihat dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku. Balasan apa saja yang diterima dari Allah bagi seorang anak yang durhaka, dan juga bagaimana Allah memuliakan seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Dan pada siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Bahri, tepatnya di Jalan Pelodana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti Anda saksikan dalam tayangan tadi, dan juga kita menyaksikan beberapa berita yang sudah kita saksikan bersama-sama, betapa kelakuan seorang anak yang terjadi di Bekasi. Ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa seorang anak memang harusnya lah untuk berbakti kepada orang tua, bukan malah sebaliknya, justru durhaka kepada orang tua. Siang hari ini pemirsa, kita akan diingatkan kembali dan kita akan menyimak tausiah dari guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah. Ada guru kita Ustadz Kasif Her dan juga Ustazah Muawanah. Pemirsa, langsung saja kita simak dan juga kita saksikan tausiah dari guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, ini insya Allah calon-calon haji tahun depan. Yang aminnya paling keras berangkat duluan. Yang nggak ngucapin amin cuma nganter sampai bandara. Ya pemirsa, aminin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita Ustazah Muawanah. Semoga Allah selalu memberkahi beliau dunia akhirat. Ada juga guru kami Ustadz Abdul Syukur yang akan memberikan muhasabah terbaik nanti buat Damai Indonesiaku episode kali ini. Dua pintu surga yang Allah hadirkan di dunia, namanya ibu dan ayah. Kemudian engkau lukai, engkau sakiti hatinya, engkau lukai perasaannya, berarti engkau sudah menutup pintu surga engkau. Lalu engkau mau masuk pintu surga yang sebelah mana lagi? Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini hadis masyhur. Kalau mau bikin Allah ridha, seneng, caranya gampang. Bikin seneng dua makhluknya, namanya ibu dan ayah. Tapi kalau mau bikin Allah pencipta kita benci sama kita, caranya juga gampang. Cukup bikin benci orang tua sama kita, maka Allah akan benci sama kita. Maka pilihannya, pertanyaan saya, mau dicintai Allah apa dibenci Allah? Satu saat seorang syekh bercerita kepada saya. Dia Riyadh tahu bu? Sebelah mananya Bekasi? Di Arab Saudi ada seorang suami yang umurnya 70 tahun. Sudah tua renta, sudah penyakitan,
kena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi ya. Dan kebetulan beliau sudah ditinggalkan oleh istrinya. Punya anak, anaknya nikah semua. Ini bapak tinggal di rumah. Karena rumahnya gede, anak sama menantunya tinggal. Ibu tahu yang namanya orang tua, kalau sudah tua, kalau ngomong bawel apa diem aja? Ini kayaknya curhat ini. Bawel. Akhirnya bapaknya ini ngatur-ngatur. Ini taruh nih, jangan taruh di sini, jangan taruh di situ. Kalau ada menantunya, cucunya buka kulkas, nah jangan buka, tutup lagi kulkasnya. Akhirnya menantu perempuannya komplain sama suaminya. Pah, manggilnya apa bu? Papi, Pipi. Ini bapak kamu gimana sih? Tiap hari marah-marah, tiap hari ngebacain rumah. Inilah salah, itulah salah. Tolong deh kasih solusi deh, biar kita nyaman tinggal di rumah kamu. Apa yang terjadi bu? Rumahnya besar. Dia bilang sama bapaknya, Pah, minta maaf, nanti tidurnya jangan di sebelah sini di rumah. Kita mau nyiapin kamar bapak di depan halaman rumah. Tahu ibu, dikasih rumah kamar pembantu. Bapak nanti tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Kita bagusin, kenapa? Biar bapak kena matahari, biar bapak nanti napasnya enak, lega, karena terbuka, ruang terbuka. Bapaknya ngerti nih, mau disingkirin, mau disisihkan. Akhirnya bu, apa yang terjadi? Bapaknya tinggal di kamar pembantu, pembantunya disuruh kamar yang lain. Apa yang terjadi? Menantunya perempuan ini suka ngasih nasi, suruh pembantu nih kasih nih mertua pakai piring plastik biar nggak nyatu sama piring, jadi yang sekali pakai buang, kan ada tuh setiap hari. Nanti dikasih tuh roti, dikasih sayur, pagi begitu, sore begitu, malam begitu. Bapaknya nggak punya siapa-siapa, dia sendirian. Anaknya tadinya sehari sekali nengokin, sekarang 2 hari sekali nengokin ke kamar itu. Sampai seminggu sekali, sampai nggak ditengokin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapaknya meninggal di kamar. Sudah meninggal, dikubur. Bapaknya bawa anaknya. Apa anaknya bawa cucunya? Paham bu maksudnya bu? Ini pada melototin saya kenapa? Dibawa nih cucunya. Dibersihin, ada piring plastik, sisa-sisa piring plastik, sama anaknya yang umur 10 tahun, cucu yang umur 10 tahunnya diambil piring plastiknya 2 biji 3 biji, dimasukin di bajunya. Kata bapaknya nih, anak dari bapak yang meninggal ini, nak ngapain tuh piring plastik kamu bawa, kamu umpetin ngapain? Nanti kalau kamu sudah dewasa, saya udah menikah, saya akan kasih kamu piring plastik ini. Ini anak ini menangis, dia ciumin kasur tempat tidur bapaknya yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat. Dia ciumin bantal guling. Tapi sia-sia, air mata itu kenapa dia tidak berikan waktu bapaknya masih hidup? Air mata itu kenapa dia nggak berikan waktu ayahnya masih sehat? Kenapa air mata itu nggak diberikan ketika orang tuanya masih ada kesempatan hidup di dunia ini? Maka kalau engkau durhaka sama orang tua engkau, nanti balasannya belum di akhirat, di dunia sudah dapat. Tidak ada dosa yang disegerakan balasannya sebelum akhirat, di dunia dapat, kecuali durhaka sama orang tua. Masya Allah, summa na'udzubillah. Ustadz Kasif jangan duduk dulu, kita akan perdalam tausiah yang menarik ini. Masya Allah, kita akan perdalam di sesi tanya jawab, karena tadi sedikit mukadimah dari guru kita Ustadz Kasif Her, bagaimana sesungguhnya ketika kita memuliakan kedua orang tua kita, Masya Allah, balasan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak diragukan lagi dan pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kami persilahkan kepada para jamaah, kita perdalam tema yang menarik ini. Satu jamaah kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan atas nama Ibu Meisya. Silakan yang sudah dipersiapkan tadi. Oke, Adinda Meisya, silakan boleh berdiri. Adik kita Meisya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, anak durhaka penghuni neraka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
Maaf Ustadz, soalnya saya agak sensitif kalau soal orang tua. Jika seorang anak merasa orang tuanya tidak adil atau menyakitinya, apakah tetap dianggap durhaka jika ia memilih menjauh demi keselamatan jiwa dan mentalnya, Ustadz? Izin Ustadz. Silakan Ustaz Kasif. Fadhal Ustaz. Nobody is perfect. Yang dihadirkan Allah ini manusia, bukan malaikat. Ibu kita pasti pernah punya salah, ayah kita pernah punya salah, dan ingat, kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang perbuatan orang lain. Seandainya ibu kita dia kasar, dia ayah kita kasar, dia akan nanti ditanyai oleh Allah perbuatannya. Kita akan ditanya perbuatan kita. Ketika kita durhaka sama dia, membalas keburukan dengan keburukan, maka kita apa bedanya? Kalau mereka nanti dapat dosa, kita juga dapat dosa. Sementara kita nggak mau punya dosa, kita mau dapat rahmat kasih sayang Allah. Maka nasihat buat teteh, ketika orang tua kita memperlakukan kita tidak adil, nanti itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah berbuat baik sama dia. Jangankan orang tuanya muslim, orang tuanya kafir, kita disuruh berbuat baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun dia tidak satu akidah sama kamu, kamu harus berbuat baik sama dia. Jadikan dia sahabat kamu, jadikan dia teman kamu, jangan jadi musuh. Apalagi kalau orang tua kita satu akidah, satu agama, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi. Ya insya Allah teh memang berat, tapi jangan sampai kita kebawa perasaan dan itu akan ditambah-tambahin oleh syaitan. Kita lawan perasaan itu, enggak. Nanti saya dengan berbuat baik, nanti orang tua saya berubah insya Allah. Betapa banyak orang tua dapat hidayah gara-gara anaknya soleh. Tadinya dia pemabuk, tadinya dia tidak sholat, kelihatan anaknya rajin sholat, menutup aurat, wanita soleha anaknya, akhirnya dia dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berhenti berbuat baik sama orang tua kita. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Kasif atas jawabannya. Berikutnya masih tetap bersama saya Ustadz di sini. Kami persilakan untuk penanya selanjutnya atas nama Ibu Astuti. Boleh berdiri Ibu Astuti, silakan. Mic-nya boleh digeser ke Ibu Astuti, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, izin bertanya sedikit. Selama ini yang kita ketahui bersama seolah-olah yang durhaka itu memang anak kepada kedua orang tua. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya karena suka memaksakan kehendaknya misalnya seperti itu. Kemudian apabila kita seorang ibu dari mulai hamil sampai melahirkan pasti akan berdoa semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika anak kita durhaka, padahal kita sudah berbuat baik dan mendoakan, apa kiat-kiatnya agar anak kita tidak durhaka karena pengaruh lingkungan atau pengaruh suami tadi disampaikan atau pengaruh istri. Mohon izin, kiat-kiatnya apa agar anak-anak kita, cucu kita tidak durhaka kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi Ustaz Sofyan, ibu ini pertanyaannya satu, tapi ada A, B, C, D. Satu tapi banyak bentuk pertanyaan. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang tua durhaka, yaitu babnya beda sama yang kita bahas hari ini. Tapi sedikit saya pengen kasih tahu, Umar bin Khattab pernah ngasih tahu kita kewajiban kita terhadap anak. Pertama, ngasih nama yang baik. Yang kedua, pilihin ibu yang baik buat anak kita. Makanya kita ketika menikah jangan cari suami, jangan nyari istri, tapi nyari ayah terbaik buat anak kita. Cari ibu terbaik. Karena pendidikan pertama untuk anak adalah ibu. Kemudian yang ketiga, kewajiban saya sebagai ayah adalah mendidik anak saya Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kalau tiga ini kita tidak lakukan, pasti kita jadi orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka apa tips? Ingat Bu, dalam Al-Quran ada 4 bentuk anak yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, anak jadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Wah, anak soleh, anak soleha. Tapi ada juga anak jadi fitnah, ujian buat kita karena dia mungkin masih bandel, masih nakal. Di sini letak kesabaran kita. Tuh, umur 7 tahun suruh sholat, tapi ketika 7 tahun suruh sholat jangan pukul.
Nanti pukulnya umur 10 tahun. Nanti apa? Didik anak kita dengan kesabaran. Hari ini belum sholat, besok sholat. Tapi ingat, kalau udah 10 tahun, pukul dia. Pisahkan dari ranjang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam agama yang lembut, bukan kekerasan dalam mendidik anak. Nggak boleh main pukul. 3 tahun, bayangin durasi yang lama kita nyuruh anak kita sholat. Insya Allah kalau 3 tahun ini dia dikasih tahu tentang sholat, pentingnya sholat, dia jadi ahli sholat. Ya, kemudian yang ketiga, anak jadi musuh. Yaitu apa? Lihat, Nabi Nuh punya anak. Nabi Nuh punya anak, bayangkan Nabi aja anaknya durhaka. Ya, apalagi kita. Maka disitulah pentingnya kita berdoa. Apa doa yang diajarkan? Rabbi habli minas solihin. Atau ibu bisa baca Quran surat Ibrahim ayat 37, ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau baca surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Jangan pernah mulut ini berhenti mendoakan kedua anak kita, mendoakan anak-anak kita, karena doa kita akan tembus ke langit insyaallah dan akan membuat anak kita jadi anak soleh soleha. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Kasif. Boleh duduk kembali. Masya Allah, terima kasih. Kita akan lanjutkan di segmen kedua nanti. Berbicara mengenai anak durhaka. Siapa yang menginginkan anak durhaka? Tentunya kita ingin sebagai orang tua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Tentunya juga sebaliknya, sebagai anak kita juga tidak ingin menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Maka yang kita inginkan pasti anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga anak yang selalu menyayangi kedua orang tua kita. Lantas bagaimanakah cara mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh soleha atau anak yang tidak durhaka? Insya Allah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan judul yang menarik yaitu anak durhaka penghuni neraka. Ini pasti kita tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika anak itu durhaka, mungkin ada yang salah didik ketika kita mengasuh atau mendidik anak kita sehingga anak mungkin cenderung manja, kemudian berani melawan orang tua. Nah, ini akan kita bahas di segmen kedua ini bersama guru kita Ustazah Muawana, bagaimana mendidik anak kita agar tidak menjadi anak yang durhaka. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Ustadz Kasif Her, alhamdulillah ilmu beliau setelah disampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Ibu, Bapak, alhamdulillah Allah berikan kita sebuah amanah, yang mana amanah itu bukan hanya berupa rezeki uang saja. Ada yang Allah titipkan jabatan, ada yang Allah titipkan rezeki begitu banyak, dan juga Allah titipkan seorang anak. Ada yang 15 tahun menikah belum dikasih-kasih, ada yang sabar. Ada juga yang baru nikah sebulan udah brojol. Baru kemarin akad nikah udah apa? Ini amanah anak yang Allah berikan kepada kita. Ibu, bapak dikasih tanggung jawab untuk apa? Mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, atau dengan kata lain jangan sampai durhaka. Kenapa? Karena ketika kita wafat, kita hanya mengharapkan doa dari seorang anak. Harta yang kita punya, rezeki yang begitu banyak, sawah yang begitu lebar, mobil yang begitu bererot, tahu bererot? Semua itu nggak ada manfaatnya kecuali satu, doa seorang anak yang soleh dan soleha.
Oleh karenanya ketika Allah titipkan kita seorang anak yang mana kita harus didik, maka yuk sama-sama kita didik amanah Allah menjadi anak yang soleh dan soleha atau tidak durhaka kepada orang tua. Kita kalau punya anak durhaka kira-kira sedih apa seneng? Pasti sedih. Kalau ada orangnya kita lihat ya Bu ada anak kita mendingan pegel hati apa pegel badan? Kalau pegel badan bisa kita urut, betul. Tapi kalau pegel hati diurut bisa apa kagak? Lihat anak kita sholat nggak mau, puasa nggak mau, baca Quran ogah. Di sini orang Betawi semua. Ya Allah Ustazah, saya masukin anak saya dari TK udah ngaji, udah gede ngaji ogah, betul. Kita nggak mau punya anak yang begini. Karena ketika anak kita masih ada dalam kandungan selalu kita doain Rabbi habli minas solihin. Lalu bagaimana caranya anak kita biar nggak durhaka? Yang pertama, tanemin pendidikan agama. Mau bagaimanapun jabatannya tinggi, mau bagaimanapun nanti cita-citanya, kalau agama udah ada di dalam hati, insya Allah jadi anak yang soleh. Ini kadang anak udah gede, udah SMP, udah SMA, kita suruh sholat kagak mau. Kira-kira kita pegel apa kagak? Pegel. Kenapa? Kata Ustadz Kasef tadi berkata, kalau nyuruh anak-anak sholat umur 7 tahun, dikasih jeda 3 tahun biar orang tuanya sabar. Jangan dipukul, jangan diomelin, jangan dikata-katain kalau nggak mau sholat. Sabar orang tua. Kalau orang tuanya sabar, anaknya jadi sabar apa enggak? Kan kalau fotokopian bagaimana aslinya? Anak kita kan fotokopian, aslinya mana? Orang tua. Orang tua sabar, anak kita jadi sabar. Maka kalau pengen jadi anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, tidak durhaka dengan orang tua, tanemin yang namanya agama dalam hati. Bagaimana nanti MTS, SMA, kuliah. Kalau kita suruh sholat udah nggak susah, dari umur 7 tahun udah kita biasakan. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh? Agama nggak ada di dalam hatinya. Yang kedua, kalau pengen punya anak yang nggak durhaka sama orang tua, ibu-ibu, jangan pernah manjain anak-anak kita. Kita kalau sama anak pasti sayang ya Pak. Sayang nggak Bu? Dia minta apa kita beliin, dia pengen ini kita beliin, sampai nggak ada duit, sampai minjem ke tetangga, betul apa enggak? Demi siapa? Demi anak. Saking sayangnya, saking ngarepin anak kita jadi anak yang soleh, apa aja yang kita punya kita kasih buat anak. Kadang biasanya orang tua nahan lapar, yang penting anak makan, betul apa enggak? Tapi ibu, bapak, yuk sama-sama jangan manjain anak kita. Kenapa? Kalau kita suka manjain anak kita, yakin besarnya, remajanya, dewasanya, bahkan nanti ketika dia udah menikah, dia akan bergantung sama orang tua. Biasanya beli ini boleh, beli itu boleh, dikasih ini, dikasih itu. Nanti kalau udah rumah tangga kita nggak ngasih, kira-kira anak kita jadi durhaka apa enggak? Durhaka. Kenapa durhaka? Karena terbiasa dikasih, disuapin sama orang tua. Sayang boleh, tapi ada batasannya. Yang ketiga, ibu dan bapak, kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh, yang solehah, enggak durhaka sama kita sebagai orang tua, tanamkan dalam hati bahwa perintah untuk memuliakan orang tua adalah perintah dari Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Nah, kamu berbuat baik sama emak, kamu berbuat baik sama baba, bukan emak, bukan baba yang nyuruh. Tapi siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu. Kalau emak yang nyuruh boleh kamu membangkang dah. Tapi kalau Allah yang nyuruh, kira-kira kamu berani gak ikutin perintah? Pasti kita takut. Kasih tahu anak kita,
bahwa sayang sama ibu bapak atau birrul walidain termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Summa ayun, kemudian apa wahai Rasul? Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Hati kita enak kalau punya anak yang gak durhaka, betul. Menjadi penyejuk dalam hati kita, betul. Mudah-mudahan Allah titipin anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mukadimah yang luar biasa disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawanah. Berikutnya kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Ananda Aska. Boleh berdiri Aska, kita akan tanyakan, kita silakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah semua anak durhaka pasti masuk neraka? Atau adakah kondisi tertentu yang bisa menjadi syafaat dan penyelamatnya? Baik, silakan Ustazah. Apakah semua anak itu durhaka? Anak durhaka atau anak nurut itu bagaimana pendidikan dari orang tuanya? Zaman sekarang sudah zaman yang modern ya ibu bapak, betul gak? Kalau kita ngikutin zaman boleh, tapi jangan lupa anak kita tanemin pendidikan agama. Ya. Boleh jadi di dunia kita capek-capek ngurus anak biar jadi anak soleh, daripada nanti kita capek di akhirat dimintain pertanggung jawaban. Biarin, biar capek-capek kita ngurus anak-anak kita ya bu, ngurus anak-anak kita ya pak ya. Kira-kira kalau kita punya bayi itu ibu bu, tengah malam bangun apa kagak? Nah, ngapain bangun? Ya Allah bu. Baik, izin Ustazah mungkin akan saya perjelas sedikit apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Ananda Aska. Apakah semua anak yang durhaka pasti masuk neraka? Apakah ada syafaat yang bisa membantu dia untuk ke surga begitu Ustazah? Fadal. Jadi semua anak itu apabila dia durhaka kepada seorang ibu dan bapak, apakah ada syafaat yang bisa memberikan dia untuk bebas dari dosa itu? Bu, bapak, apabila seorang ibu bapak dalam keadaan redho kepada seorang anak, walaupun anaknya durhaka, insya Allah pintu sorga terbuka. Nabi katakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang pagi hari dia bangun, dia melek dalam keadaan orang tuanya redho, padahal itu anak adalah anak yang durhaka, maka pintu surga sudah terbuka, asalkan bapak dan ibu dalam keadaan redho. Bagaimana caranya biar kita redho? Bapak ibu kadang kita mainannya hati, betul gak? Walaupun kita mainannya hati, ya Allah anak kita udah dididik dari bayi, dari balita ya bu ya, ya pak ya. Tapi udah gedenya jadi anak apa? Jadi durhaka. Sakit hati seorang ibu, tapi lihat kisahnya Alqamah. Alqamah ibu bapak sakit hati kepada seorang anak, tapi ketika anaknya mau dibakar oleh Rasulullah, Rasulullah bilang, kenapa ini Alqamah gak bisa baca syahadat? Alqamah dipanggil istrinya. Wahai istri Alqamah, ada apa? Alqamah ini tidak bisa berbicara, tidak bisa mengucapkan syahadat. Oh, dia punya orang tua, boleh ditanyakan kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya Alqamah. Wahai Rasulullah, saya sakit hati kepada anak saya yang namanya Alqamah. Hati saya terluka. Saya gak redho sama Alqamah. Tapi ibu, Alqamah lagi sakarat, baca syahadat gak bisa. Engkau redho atau tidak? Tidak, saya tidak redho. Kalau engkau tidak redho, tolong ambilkan kayu bakar, saya mau bakar Alqamah. Itu kata Rasulullah. Hati orang tua tersayat ketika Rasulullah bilang mau membakar Alqamah. Akhirnya ibunya Alqamah bilang, wahai Rasulullah, jangan, hentikan, jangan dibakar anakku, aku redho dunia akhirat, jangan. Seketika itu Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat
syahadat. Oleh karenanya semua mainannya dalam hati. Sedurhaka apapun seorang anak dan ibu, bapak dan ibunya harus memiliki hati yang lapang. Karena tadi guru kita sudah mengatakan bahwa anak itu diberikan kepada kita bisa jadi rezeki, bisa jadi ujian buat kita. Menguji daripada kesabaran kita yang ada di dunia. Wallahu a'lam. Baik, kami persilakan lagi satu kesempatan kepada jamaah Ibu Budiati untuk mengajukan pertanyaan. Mic-nya bisa digeser, sudah? Oke, boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Ustazah, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada atau telah wafat? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, orang tuaku telah tiada. Lalu bagaimanakah caranya saya bisa berbakti kepada kedua orang tua yang telah tiada? Kata Rasul, yang pertama doakan. Kita doakan, kita kirim Al-Fatihah setiap sholat. Bu, walaupun orang tua kita telah tiada, maka Fatihah terus ngalir kepada orang tua kita apabila dibacakan oleh seorang anak. Oleh karenanya, ketika kita memiliki anak, didik anak kita dengan pendidikan agama. Bilang sama anak kita, nanti kalau emak udah nggak ada, kalau baba udah nggak ada, tolong bacain Al-Fatihah. Dunia yang kita punya, Bu, dengan seisinya, ketika kita wafat kita nggak butuh itu. Tapi yang kita butuhkan apa? Doa. Dari siapa? Dari anak yang soleh. Apa doanya? Rabbik firli warhamni, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Selain doa, Rasul katakan sodakoh. Ada satu kisah, pernah dikatakan dalam kisah tersebut, seorang orang tua, dia telah wafat. Dalam mimpi seorang ulama, orang tua ini sedih di dalam kuburan. Ditanya oleh ulama, ada apa kau sedih? Wahai orang tua, oh saya punya anak, tapi anak saya nggak pernah ngirimin saya sodakoh, nggak pernah ngirimin saya doa. Akhirnya ulama itu dia bangun dari mimpinya, dicari anak dari orang tua itu. Ditanya, wahai Ananda, kau punya orang tua? Punya, tapi sudah wafat. Orang tuamu sedih di dalam kuburan. Kenapa? Karena doa nggak pernah sampai, sodakoh nggak pernah kau laksanakan. Ya Allah, aku lupa, kata anaknya. Akhirnya anaknya mengeluarkan berbagai macam uang yang dia punya dengan niat untuk orang tuanya yang ada di dalam kuburan. Tidur lagi itu ulama. Kata ulama, saya bertemu lagi dengan orang tua, dia membawa nampan dari emas karena hadiah yang dikirimkan oleh orang anak-anak yang ada di dunianya. Jadi kalau orang tua udah wafat, kita bisa ngirimin sodakoh. Apalagi yang ketiga, sambung silaturahim kerabat orang tua kita. Orang tua kita punya kerabat, kita sambung tali silaturahimnya, jangan sampai putus. Karena itulah yang bisa menyambungkan kita kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Muawana. Boleh duduk kembali, dan tema yang menarik ini akan kita perdalam lagi di sesi tanya jawab. Masih ada satu segmen, kami persilakan kepada para jamaah. Namun nanti di segmen berikutnya ada segmen ulama menjawab, di mana para guru-guru kami akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Namun sebelumnya pemirsa, guru kita Ustadz Kasif Her sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah, memang luar biasa nih Luwak White Coffee. Nggak pernah berhenti untuk berbagi. Insya Allah hari ini Luwak White Coffee akan membagi uang 1 juta rupiah. Siapa yang mau? Tapi jangan lupa ya, dipotong pajak.
Pertanyaannya apa? Ya, angkat tangan yang bisa jawab pertanyaan saya. Sebutkan salah satu balasan di dunia bagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya pilih yang bedaknya paling tebal. Paling tebal, ini nih, boleh nih. Nah, ini bukan hanya bedaknya yang tebal, lipstiknya juga tebal. Ayo, Mbak. Oke, namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Erliani dari Jakarta. Oke, Erliani, balasan di dunia bagi anak yang durhaka sama orang tua apa? Izin menjawab Ustadz, jawabannya adalah jauh dari keberkahan. Wah, kayaknya bener. Memang bener, alhamdulillah, selamat. Kamu dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman di lambung. Selamat ya. Ya, sebentar, hadiahnya nih langsung berikan, nggak pakai nunggu besok. 1 juta dipotong pajak. Insyaallah. Oke, jangan lupa terus saksikan Damai Indonesiaku karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masih masuk dalam segmen tanya jawab sekaligus segmen ulama menjawab yang kami nanti juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Namun terlebih dahulu kami persilahkan kepada para jamaah ikhwan atau jamaah bapak-bapak yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Asmawi, betul ya Pak Asmawi? Boleh berdiri Pak Asmawi? Pak Asnawir, oke, silakan Pak Asmawir. Udah ngambek nggak mau berdiri Pak Asmawir. Oke, silakan Pak Asmawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perkenalkan kami dari Makjilim Az-Zahra Darmasraya, ibu kota provinsi Padang, Sumatera Barat. Jauh-jauh dari Padang. Kami jauh ke sini. Jadi dalam rangka inilah kami bisa bertemu dengan TV One. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kami Bu Ustazah, bagaimana cara mendidik anak? Saya sebagai orang tua sudah mempunyai anak 2 orang. Ya. Kemudian yang kecil ini sudah saya sekolahkan di pondok pesantren. Ya. Tapi nyatanya dia sudah bekerja sekarang. Malah dia yang membandel sama orang tuanya. Jadi bagaimana caranya lagi untuk mendidik anak itu tadi? Kalau anak yang tidak di pondok, malahan dia agak sabar dia. Jadi saya sudah termasuk kehilangan akal juga Pak Bu Ustazah. Jadi Pak Asmawir ini punya 2 anak. 2 anak. Satunya di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Satunya bekerja. Udah bekerja keduanya. Oke, sudah bekerja keduanya. Tapi yang di pondok ini yang malah bandel. Keras kepala dia. Oh, Masya Allah. Jadi bagaimana cara mendidiknya untuk kedepannya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asmawir pertanyaannya. Ustazah dulu deh yang menjawab. Ini udah di pesantren, udah bekerja, tapi pertanyaan besar adalah sudah dari pesantren kok malah bandel bukan jadi soleh nih. Silakan Ustazah. Baik, Bapak terima kasih. Ini Bapaknya dari mana tadi? Padang ya? Sumatera Barat. Ya Allah, Masya Allah. Dari mana? Sumatera Barat, Darmasraya. Sumatera Barat, Bapak. Darmasraya. Masya Allah, jauh banget dari Padang, nyampe juga ke Jakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu manfaat. Tadi Bapak bilang katanya punya anak 2, pulang dari pesantren, bukannya benar. Yang satu lagi yang nggak pesantren malah benar, Bu, Bapak. Ketika kita punya anak banyak, bukan cuma 1 tapi banyak, usahakan di depan anak-anak kita jangan pernah membanding-bandingkan. Kamu mah pulang dari pesantren jadi bader, kamu mah yang nggak pesantren malah benar. Kadang itu ada rasa sakit hati di dalam anaknya. Mungkin kita tidak mengucap, tapi pernah ada tersirat kata-kata yang kurang enak dari seorang orang tua kepada seorang
anak. Biasanya anak itu lebih sensitif. Ada satu psikologi anak mengatakan anak itu sesuai dengan umurnya dia akan mendengarkan orang-orang, diantaranya adalah dari umur 1 sampai 7 tahun dia akan mendengarkan orang tuanya. Kita bisa kan biasanya ketemu sama anak kecil, kata ibu aku kan gitu, kata ayah aku, nah itu kata ibu, kata ayah, umurnya dari 1 sampai 7 tahun. Nanti dari 7 sampai 15 tahun dia bilang kata guru aku, kata guru aku. Oleh karenanya antara orang tua dengan guru harus deket. Ini mah zaman sekarang orang tua sama guru pada bales-balesan apa? Bales-balesan apa? Bales-balesan sindiran. Banyak anak yang gak berhasil gara-gara tidak ada kesinambungan antara orang tua sama guru. Padahal kalau untuk mendapatkan pendidikan orang tua sama guru harus kerjasama. Makanya kalau anak kita udah mulai gak dengerin kita deketin gurunya. Kemudian nanti di umur 16 tahun sampai 25 tahun menginjak usia remaja, dia akan mengatakan kata temen aku, kata sohib aku. Dia akan lebih dengerin temennya, bener apa enggak? Kita punya anak remaja, apa-apa kata teman, berarti siapa yang harus kita deketin? Temennya. Ini biasanya sama teman anak kita suka selek. Nah ini kalau temen kita, kalau anak kita punya temen, maka deketin temennya. Bilangin dong sama si ini, bilangin dong sama anakku, kalau pulang jangan sampai maghrib banget. Nanti temennya itu bisa bilang, pulang yuk jangan sampai maghrib banget. Nah itu dalam psikologi anak mungkin bisa membantu. Kalau kita aja yang ngajarin atau kita aja yang kasih maklumat kepada anak-anak kita, kadang tidak terbantu. Oleh karenanya kalau anak-anak kita akhlaknya jadi berubah, akhlaknya tidak sama. Satu, jangan pernah bandingin anak-anak di depan muka umum. Yang kedua, coba pakai cara psikologi anak. Kalau udah nggak dengerin kata kita, malah durhaka sama kita, malah nggak nurut sama kita deketin orang-orang yang lagi deket sama dia. Insya Allah mudah-mudahan anak kita Allah jauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Muawana. Nah berikutnya kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasif. Atas nama Silvi Rifayanti. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya seorang ibu sambung yang selama ini mencoba terus untuk dekat dengan anak sambung laki-laki. Namun anak sambung itu sepertinya enggan bila saya mengingatkan sholat. Begitupun oleh ayahnya bila diingatkan untuk sholat sikapnya masa bodoh. Nah solusinya saya selaku ibu sambung harus bagaimana? Ustadz Kasif silakan. Ya perkara anak sholat, anak tidak sholat memang kembali ke rumah tangga kita masing-masing ya. Sejauh mana kita meletakkan pentingnya sholat dalam rumah tangga kita. Itu persepsinya beda-beda, ada yang menganggap sholat itu penting, ada yang menganggap sholat itu nggak penting ya. Satu orang syekh namanya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Uraifi ya, ulama hebat. Ini dia pernah ditanya, "Syekh, anak saya susah disuruh sholat. Apa nasihat dari engkau?" Kata Syekh ini, kalau anak kamu lagi tidur, tiba-tiba AC-nya terus memercikan api, apa yang kamu lakukan? Apa Bu? Bu, masih hidup? Oh, saya buru-buru tuh Syekh. Saya tarik bajunya, saya tarik rambutnya biar keluar kamar, biar gak kebakaran, biar gak kena api, biar dia gak kena bahaya. Nah, begitupun sholat. Kalau anakmu gak sholat kan masuk neraka. Dan neraka Allah 70 kali dari api dunia. Takutlah engkau kepada neraka dengan apa? Perintahkan anakmu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun gilatun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Takut kamu sama neraka. Gimana caranya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Itu jawabannya Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Kasif, dan kita masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab. Kami persilakan satu jamaah dan nanti saya juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Namun tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kami persilahkan kembali jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawana. Kemudian Ustadz Kasif akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Silakan Mas Rofi ya, boleh berdiri Mas Rofi, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz, Ustazah, nama saya Rofi, asal dari Medan, Sumatera Utara. Izin Ustadz, jika diperkenankan kami izin bertanya. Kadang kita bingung juga sebagai seorang anak muda. Di satu sisi kita diperintah untuk patuh dan taat kepada orang tua. Dan orang tua ada juga yang memaksa anaknya buat ikutin pilihan hidup mereka. Entah itu soal pendidikan, soal pasangan hidup, ataupun soal pekerjaan. Padahal anaknya juga punya mimpi. Kalau anak tetap mengejar cita-citanya, walau nggak direstui orang tua, itu apakah termasuk kategori durhaka? Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Rofi. Silakan Ustazah Muawana. Baik, mohon izin. Ada seorang anak. Dia tadi bingung. Bingungnya dengan apa? Kadang anak itu punya pilihan sendiri, orang tua punya pilihan sendiri. Ini biasanya kurang komunikasi antara orang tua dengan anak. Orang tua itu nggak boleh egois, anak juga nggak boleh egois. Jadi dengan kata lain, antara anak dengan orang tua harus banyak diskusinya. Karena bagaimanapun Allah itu redho, bagaimana dengan orang tua juga redho. Kalau kita mau dapat redhonya Allah, cari redho dengan orang tua. Jadi kalau mau dapat kerja, mau dapat jodoh, mau dapat apa, tetap komunikasikan dengan orang tua. Kadang orang tua itu punya feeling yang bagus, punya feeling gak enak. Kadang orang tua juga mengajarkan jangan dulu, kita sholat istikharah dulu. Pasti orang tua itu akan mengajarkan hal-hal yang baik dulu sebelum nanti finishnya. Jadi antara orang tua sama anak itu harus apa? Sinkron. Apa yang sinkronnya? Pikirannya harus sama, pendapatnya juga harus satu sama lain diterima. Kadang kalau orang tua yang sudah tua, itu pikirannya itu jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, betul? Tapi anak itu makin lama, makin kesini, makin modern, betul gak? Dari pasangan hidup, dari dia belajar, dari mengejar cita-cita. Oleh karenanya yuk sama-sama jadilah kita orang tua yang menerima kritik saran dari anak, dan anak pun juga harus lapang dada dengan kritik saran yang diberikan orang tua. Bagaimanapun orang tua harus didahulukan untuk mendapatkan redho dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Muawan atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama Ulan. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, izin bertanya, kalau suatu hari nanti aku hanya bisa berdiri di sisi kuburan orang tua yang sudah tiada, menyesali semua ucapan dan sikapku yang pernah menyakiti, apakah air mata dan istighfar itu cukup? Atau semua sudah terlambat dan aku hanya tinggal menunggu giliran untuk mempertanggungjawabkan semuanya? Ustadz Kasif. Ya, insya Allah. Ingatlah, yakini kita bukan punya Tuhan pendendam. Tuhan kita bukan pendendam. Kita punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Dia memaafkan segala dosa, termasuk dosa durhaka sama orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah ampuni semua dosa. Ya. Memang hidayah mungkin datangnya terlambat. Dulu waktu ada orang tua kita sia-siakan, tapi ketika orang tua sudah nggak ada, justru kita ganti keburukan kita dengan kebaikan. Jadi pengusaha yang jujur, yang sukses, kemudian dengan uang rezeki yang halal ini kita bangunin masjid atas nama orang tua kita. Kita punya tante yang fakir, duafa, adik ibu kita, adik ayah kita, kita berangkatin pergi umrah, pergi haji. Ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, dia berkata, ya Rasulullah, ummi matat. Nama sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, ummi matat. Kaifa atasaddaq? Wa maza atasaddaq? Ibu saya sudah meninggal, apa yang saya perbuat sekarang? Kemudian Nabi nganjurin dia satu amalan yang dahsyat. Kalau orang tua kita sudah meninggal, apa tasaddaq?
Wa afdalu sadaqah sadaqatil ma. Dan sedekah terbaik itu sedekah air. Maksudnya apa? Wah, ibu mungkin ada rezeki nyumbang air ketika Jumatan, ya bapak nyumbang kulkas di masjid, ngisi air di situ, atau bikin sumur air yang banyak daerah-daerah di Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur yang kekurangan air, kita sumbang air 1 mobil 1 truk, ya dengan niat untuk agar orang tua kita bahagia di alam barzakh. Ada seorang yang diazab di alam barzakhnya, kemudian diberhentikan azab sama orang ini. Ini hadis Sahih Bukhari. Kemudian dia tanya sama malaikat, ya wahai malaikat, saya ini pantas diazab, kenapa berhenti azab, kenapa stop azab? Kata malaikat kepada dia, hadza bistighfari waladika lak. Ini disebabkan anakmu yang mengirimkan istighfar. Orang tua sudah enggak ada, dia rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik walaupun orang tua kita sudah enggak ada. Insyaallah begitu. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her dan juga Ustazah Muawanah. Nah, nanti di segmen berikut pemirsa kita akan mendengarkan konklusi ataupun kesimpulan dari masing-masing guru kita yang nanti insya Allah akan disampaikan berkaitan dengan judul kita, anak durhaka penghuni neraka. Tentunya kita tidak ingin, dan bagaimana nanti kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Jemaah sekalian, kita mengingat hukum tabur tuai. Nabi Muhammad SAW mengatakan, biru aba'akum tabirakum abda'ukum. Berbaktilah kepada orang tua, niscaya anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Oleh karenanya, kalau kita dititipkan sebuah amanah berupa anak, maka didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena dengan anak yang soleh dan soleha, itu menjadi investasi kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita ingin menginginkan panjang umur dan berkah rezeki kita, jangan melupakan 2 hal kata Nabi. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua, dan yang kedua, sambung terus tali silaturahim. Ibu, ayah, maafkan aku. Ibu, tidak akan pernah bisa aku membalas kebaikanmu. Tarikan nafas ketika engkau melahirkanku, taruhannya adalah nyawa yang gak bisa saya berikan apapun dan berapapun untuk membalasnya. Ayah, keringatmu ketika mencari nafkah, menyekolahkan aku, yang membuat aku terhormat, dihargai orang banyak, tidak bisa aku balas dengan apapun dan berapapun. Maka saya hanya bisa mengirimkan doa ini, wahai ayah yang sudah berkalung dengan tanah di alam barzakh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, jangan azab ibuku, jangan azab ayahku ya Allah. Kebaikannya begitu banyak kepadaku, kebaikannya begitu banyak kepadaku. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tubuhnya sudah membungkuk, tulang keropos, dia pun harus sulit berjalan. Dia pun harus sulit mengingat karena dia pikun. Maka ya Allah ya Rahman, berikan dia umur yang panjang. Tapi ya Allah, umur ibuku bukan di tanganku, tapi di tanganmu ya Allah. Yang mana kalau umur ibu, umur ayah di tanganku, akan kupanjangkan umurnya 1000 tahun lamanya. Namun umur ibu kita, umur ayah kita di tangan Allah, yang Allah matikan sesuai kehendak Allah. Jadwalnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Maka ya Allah ya Rahman, sebelum ibu ayah menutup mata untuk selama-lamanya, berikan kesempatan ya Allah agar aku bisa mempersembahkan bakti terbaik kepada mereka. Izinkan aku menggandeng tangan ayah bunda untuk tawaf di Ka'bah. Izinkan tangan ini ya Allah memberikan air zam-zam agar dia meminumnya di depan Ka'bah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kata-kata yang pernah membuat tersayat-sayat, tersakiti ayah bunda kami. Ya Allah ya Rahman, kalau sudah tertutup, pintu mana lagi yang akan Engkau buka? Kalau pintu ayah sudah tertutup, pintu mana lagi yang akan Engkau buka ya Allah? Maka ya Allah ya Rahman, bukakan pintu surga untukku ya Allah, dengan membuat mereka ridha, mereka sayang dan cinta kepadaku.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Wadud. Tapi manusia ini begitu dahsyat. Walaupun pernah kami sakiti hatinya, walaupun pernah kami lukai perasaannya, dia tidak pernah sedikit pun memendam rasa dendam. Dia tidak pernah menyimpan rasa dendam. Dia pun selalu mengangkat tangannya, ya Allah, jadikan anakku anak yang sukses, jadikan putraku putra yang sukses. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami istri yang menolong kami berbakti sama orang tua. Berikan informasi sama istri kami bahwa yang lebih mulia, lebih berharga dalam hidup kami adalah orang tua kami. Dan seorang anak walaupun dia sudah menikah, apalagi dia laki-laki, dia tetap punya kewajiban terhadap ibunya. Dia tetap punya kewajiban terhadap ayahnya. Berikan hidayah istri-istri kami ya Allah, agar selalu membantu kami berbakti sama kedua orang tua kami. Seseorang yang gak akan bisa diganti dengan apapun, yang mana kalau dia sudah pergi, dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Yang mana kalau dia sudah pergi, dia gak bisa kembali lagi ke dunia. Mumpung masih hidup, maka berikan persembahan birrul walidain, berbakti kita, persembahan yang terbaik, insya Allah. Yuk sama-sama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, Masya Allah, terima kasih guru kita Ustadz Kasif Her yang telah memberikan tausiah dan juga konklusi di siang hari ini, dan juga Ustazah Muawanah. Dan nanti pemirsa, di akhir segmen 6 kita akan bermuhasabah bersama-sama dan juga berdoa bersama-sama, yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur yang sudah bersama-sama jamaah, dan nanti akan bergabung di depan bersama guru-guru kita untuk bersama-sama kita bermuhasabah sekaligus berdoa, mungkin menyesali perbuatan kita. Nauzubillah, ketika kita menjadi anak yang durhaka, harapan besar kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga solihah, dan juga harapan besar kita semuanya agar orang tua kita, juga ayah-ayah kita atau ibu kita masih bisa memberikan yang terbaik dan juga bisa merawat kedua orang tua kita. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, angkat kedua tangan kita, hadirkan hati. Semua kita ditatap oleh Allah, semua kita diperhatikan oleh Allah, semua kita didengar oleh Allah, dan Allah menjanjikan siapapun yang berdoa kepadanya Allah akan ijabah. Ud'uni astajib lakum. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, bukakan mata hati kami, rahmatilah kami dengan hidayahmu, rahmatilah kami dengan magfirahmu, rahmatilah kami dengan inayahmu, rahmatilah kami dengan mahabbahmu.
Rahmati kami ya Allah dengan ma'rifatmu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tubuh kami ini telah banyak maksiat kepadamu. Hampir sekujur tubuh ini telah maksiat ya Allah. Kami lakukan yang kau larang. Bahkan tubuh ini kemudian tidak tunduk dan patuh kepadamu. Ya Allah, di awal Muharram ini kami mohon kepadamu, sayangi kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai dengan detik ini. Dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan, apalagi dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi dari pandanganmu, dari pengetahuanmu, catatan malaikatmu, bahkan makhlukmu menjadi saksinya. Ya Rabbana ya Karim, kami mohon mengawali tahun 1447 Hijriah ini ya Allah, kokohkan akidah kami ya Allah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, jadikan nikmat khusyuk ibadah kami, santun akhlak kami, tambah sayang kami terhadap keluarga kami. Kami mohon padamu ya Allah, sayangi kedua orang tua kami, ayah, bunda, ikhwatal iman, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Angkat kedua tangan kita, pejamkan mata kita. Sekarang ingat kembali wajah ibu dan ayah kita, rasakan dekat dengan kita. Ibu, beliau yang telah mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan rasa sakit. Beliau ikhlas, beliau sabar, tidak berhitung apa-apa. Beliau susui kita, beliau suapi makan kita, tanpa jijik beliau bersihkan kotoran dari tubuh kita. Sering beliau menahan lapar, yang penting anak-anaknya kenyang. Ya Rabb, ibu kami sering bangun di tengah malam karena mendengar tangisan kami. Beliau antarkan kami ke sekolah, beliau ajarkan kata demi kata. Beliau mau mendengar keluh kesah kami. Ayah, bunda, beliau mau mendengar keluh kesah kita. Jika kita sakit, beliau yang sibuk. Kita punya hajat, beliau yang repot. Ya Allah, ampuni kami yang pernah menyakiti hatinya. Ampuni kami ya Allah yang tidak tunduk patuh kepadanya. Kami mohon padamu ya Allah, jangan catat kami menjadi anak yang durhaka kepada ibu kami. Kami mohon padamu ya Allah, sayangi ibu kami dunia akhirat. Ya Allah, ganti lelah beliau, ganti apa yang beliau curahkan kepada kami dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan maghfirah-Mu ya Allah. Angkat derajat beliau ya Allah, tambahkan kemuliaan beliau ya Allah. Jadikan wafatnya husnul khatimah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, ampuni, sayangi ayah kami. Beliau lelah cari nafkah, menjual rasa malunya, kadang berhutang meminjam. Kami bisa sekolah, kami bisa makan layak, kami bisa makan yang enak. Kami berkeluarga, kami bekerja, kami berusaha. Sekarang kami punya keluarga ya Allah. Kami punya pekerjaan terhormat, kami punya penghasilan karena kerja keras dan perjuangan beliau yang tegar, yang ikhlas, yang sabar. Ampuni dosa-dosanya, maafkan semua kesalahannya, terima amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya. Ya Allah, jangan kami tercatat menjadi anak yang durhaka kepada ayah kami. Beri kami kesempatan memuliakannya ya Allah. Beri kami kesempatan menyayanginya ya Allah. Berikan kami kesempatan membahagiakannya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami ingin tatap wajah ibu ayah kami. Alhamdulillah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan program bisa selalu ada hikmah yang
langsung diasuh dengan host kami yaitu Qur'an Muslim dengan narasumber kami yaitu Ustadz Jojo atau Ustadz Muhammad Ali Yusuf. Beliau menemukan hidayah di dalam penjara. Nah, bagaimana serunya saksikan dalam program kami sah selalu ada hikmah bersama Ustadz Qur'an Muslim. Dan akhir kata saya mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang telah berbuat baik kepada kami, ampuni sayangi orang yang pernah kami zalimi, kami sakiti. Ampuni seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkahi rumah tangga kami, berkahi usaha kami, kerja kami, berkahi ukhuwah persaudaraan kami, berkahi negeri kami Indonesia ini ya Allah, dengan pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, yang ikhlas, istiqamah. Bersamakan kami dengan ulama yang ikhlas, yang istiqamah. Kami mohon ya Allah, tolong juga saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, menangkan para mujahidin dimanapun mereka berada. Mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang kehilangan orang tua, mereka yang kehilangan segalanya ya Allah, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Allahumma alaika bil yahud al-ghasibin al-mu'tadin, Allahumma syattid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma r'ab qulubahum, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau cabut hidayah yang telah kau tanamkan di hati ini ya Allah. Beri kami kesempatan taubat sebelum wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringan menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Selamat dari murka-Mu, selamat dari tipu daya syaitan, selamat dari siksa kubur, selamat dari azab api neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh